Kalau orang mati tidak dikubur, yang dosa siapa? Yang hidup. Orang mati udah tidak punya urusan. Jadi orang mati tugasnya mau mati. Wis ora duwe tugas ngubur atau tidak punya tugas apa. Tugasmu mati wis. Nah, yang urusan penguburan itu urusannya yang urip. Maka ndak usah takut. Padahal dia diagar-agari sing ngubur sapa. Apalagi ada lo dikubur di kuburan itu ra entuk. Ya. Maka saya anjurkan kalau dikubur kuburan itu tidak boleh, kubur yang pekarangan dewe-dewe. Kubur di pekarangan. Kurang malah medeni tangga-tanggane itu. Ya, alhamdulillah sekarang warga MTA sudah sadar. Sudah beli tempat untuk pekuburan. MTA di sini sudah beli tempat di Boto, Karanganyar sana. Kemarin sudah tambah penduduk satu lagi kemarin. Ya, ya orang yang hidup ini semua bakalnya mati mesti golek enggon kok. Ya, maka itulah terus di ini sudah ada di ya, Polokarto juga sudah ada kuburan Muslim. Mata kau nulis ya kuburan yang nanti bukan untuk kubur orang MTA saja, siapa aja boleh asal Islam dan sholat. Maka tak kau nulis kuburan Muslim sholat gitu loh. Nek sing ngaku Islam ora sholat nggak boleh dikubur di situ. Nah, jadi Islam sing sholat, nek ora sholat walaupun Islam nggak boleh dikubur. Di situ nggak boleh, itu khusus wong sholat. Ya. Maka jangan takut. Jadi orang masuk surga pasti melalui ujian-ujian. Ya, apalagi? Brosur halaman 4. Sa'ad bin Abu Waqqas dari ayahnya ia berkata, Umar bin Khattab pernah datang ke rumah dan meminta izin beliau untuk masuk. Pada waktu itu ada beberapa takut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para wanita itu berbicara dengan suara keras yang melebihi suara beliau. Setelah Umar bin Khattab meminta izin untuk masuk, para wanita itu berdiri dan segera menurunkan hijab. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Umar untuk masuk. Lalu Umar masuk. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Maka Umar bertanya, apa yang membuat engkau tertawa ya Rasul? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada di sisiku. Ketika mereka mendengar suaramu, mereka segera menurunkan hijab. Maka Umar berkata, engkau yang lebih berhak untuk mereka takuti ya Rasulullah. Kemudian Umar berkata kepada para wanita tersebut, hai para wanita yang memusuhi dirinya sendiri, apakah kalian tidak takut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Para wanita itu menjawab, iya, karena engkau lebih keras dan lebih kasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar wahai demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah setan berjalan lalu bertemu denganmu di sana, melainkan ia lain yang mohon dijelaskan mereka menurunkan hijab. Kedua, wanita yang memusuhi dirinya sendiri, ini mohon dijelaskan. Jadi menurunkan seperti ini Ibu ya. Hai. Hijab itu tabir yang menutup gini ya. Ketika beliau berbincang dengan Rasulullah, banyak wanita-wanita ya bertatap muka beginilah. Ada hijab. Tahu dengar suara Umar minta izin masuk, langsung hijab itu diturunkan. Ben aja nganti weruh Umar gitu loh. Nah, terus Nabi tertawa kan. Loh, tadi dari gini baik itu wanita itu. Tadi di sisa
Kata para sendiri masuk malah ada musuh, harus ada musuh. Ditanya, apa Rasulullah? Rasulullah tidak seperti kamu kok, gitu. Kasar, gitu. Jadi wanita dan kasar itu gitu. Menjawab atau mengelak, kata ya betul ya Umar. Nabi menekan setan, ya berpapasan kamu di jalan, setan tidak mau, terus mengambil jalan lain. Jadi ada satu jalan Umar, ya setannya mau lewat, pilih-milih jalan dia ora ketemu kalau Umar. Nah, jadi maksudnya dan tegas, tidak. Ketika Umar masuk Islam, sebelum masuk Islam, orang-orang yang sudah masuk Islam ketika Umar masih kafir itu takut, pura-pura. Jadi ketemu Umar, urung berani menampakkan. Tapi setelah tahu Umar masuk Islam, orang-orang yang tadinya Islam secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Terus Umar waktu itu mengadakan pawai umat Islam di kota Mekah. Ya dah? Umar dengan membuat halu-halu suara. Siapa yang menyentuh barisan itu, baik yang paling depan atau paling belakang. Biasanya yang paling beri baris. Umar katakan, yang mau mengabadku dalam berbaris ini, sekalipun barisan yang paling belakang, pedangku yang akan menegur lehermu. Jadi takut kabeh. Orang-orang yang benci kepada Islam karena Umar masuk Islam terus takut. Nah orang yang tadinya masuk Islam masih sembunyi-sembunyi, ketika tahu Islam, Umar masuk Islam terus berani menampakkan diri. Nah, kenal keras dan tegelan Umar itu. Maka ya setan-setan takut. Nah itu ketika itulah Nabi pernah ketika Umar masih kafir. Mohon ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan orang yang engkau Abu Bakar, Abu Jahal. Maka Nabi berdoa, mohon pada Allah supaya Islam itu dikuatkan oleh orang yang Allah cintai. Apakah itu Abu Jahal, apakah Umar? Umar masuk Islam kan, kafir, masuk Islam. Yang tadinya takut-takut jadi berani munculkan Islamnya. Itu kelebihan Umar. Apalagi? Berikutnya ada pertanyaan tentang masalah perkataan cerai. Ya. Dulu waktu saya belum ngaji, suami pernah mengatakan kata cerai. Waktu itu setelah dia bilang cerai, kami karena suami bilang pegatan ya pegatan. Akhirnya pisah ranjang selama, dan akhirnya suami cuma bilang awake dhewe balen wae gitu. Dan setelah ngaji, suami juga pernah mengatakan pegatan ya pegatan tak turuti om. Ingin saya tanyakan, yang pertama, sahkah? Kedua, apakah saya harus pisah atau cerai menurut pemerintah? Kemudian yang ketiga, apakah itu ada? Jadi kalau memang kamu tadi dicerai oleh suamimu, belum cerai
kan harus datang ke suami, kamu saya cerai, kamu talak atau pegat, sudah jatuh cerai. Ya, walaupun belum ke pemerintah. Jadi menurut agama sudah bukan istri lagi, sudah cerai. Nah pada nikah ulang, maksudnya kalau tadi cerai kemudian rujuk nikah lagi, lah itu namanya nikah ulang. Kalau nikah ulang, nikah sudah sah diulangi, ya enggak ada, sudah sah kok diulangi. Sudah sah jangan diulangi, wes sah kok. Maka saya anjurkan saudara-saudara di MTN tidak boleh nikah siri. Ya, nikah siri itu enggak boleh. Nikah siri itu nikah yang belum dicatatkan pemerintah. Kecuali kalau memang mau nikah itu saja. Tapi kalau saudara nanti kepingin dapat buku nikah, nah pemerintah, kamu lapor ya sudah nikah, dinikahkan bapak saya, nikah siri saja untuk nikah Desember, tolong mau naik ya mesti harus dia apa? Boleh naik kok dinikahkan lagi gimana? Nikahkan lagi. Tadi tidak sah. Kalau kamu ingin buku nikah ya dinikahkan. Karena menurut agama itu sudah sah. Itu tidak ada. Ya dulu Kristen, istrinya Kristen, suaminya Kristen, sudah nikah cara Kristen. Nanti kebetulan dua-duanya dapat hidayah masuk Islam, tidak perlu nikah ulang. Tidak perlu nikah ulang. Karena sudah nikah dengan. Nah, sekarang wis Islam kok malah nikah ulang-ulang, padahal tidak batal kok dinikahke ulang, itu gimana? Jadi kalau yang dimaksud ibu nikah ulang itu kalau memang nikah itu sudah rusak karena cerai, lah ingin rujuk kembali ya dinikah lagi. Tapi bolehnya hanya 2 kali aja, 2 kali perceraian. Ya, kalau sudah perceraian yang ketiga kali tidak boleh nikah lagi, nggak boleh. Kecuali kalau wanitanya tadi nikah dulu dengan orang lain. Dalam perjalanan pernikahan gagal, mau rujuk kembali kepada mantan suaminya yang dulu, boleh. Apalagi? Saya seorang ibu mempunyai anak perempuan yang sudah menikah. Suaminya seorang tentara. Awal-awal pernikahan menantu saya sholat, namun setelah beberapa tahun saya pantau ternyata sudah tidak sholat. Anak saya juga jadi ikut-ikut tidak sholat. Apabila diingatkan selalu marah. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara saya menasihatinya? 2, apakah saya berdosa menyetujui pernikahan tersebut padahal suami saya sudah melarang pada awal mau menikah dulu, Ustaz? Saya nggak tahu bagaimana cara menasihati. Wong itu anak ibu, menantu ibu, bagaimana saya menasihati, saya kenal pun tidak. Ya terserah ibu aja. Cara menasihati kalau dia orang ya ngaku Islam, ya Islam itu harus sholat. Kalau Islam tidak sholat bukan Islam kan itu kan. Lah apa dosa menikahkan punya dengan anak ibu sholat dan terus di belakang hari akhirnya tidak sholat, murtad. Kalau anaknya murtad sudah dewasa, sudah nikah, sudah punya suami istri, nikah berarti sudah dewasa menentukan dia sendiri kan. Lah kok murtad? Ya dosanya dipikul sendiri. Bapaknya tidak dosa, ibunya tidak dosa karena anaknya murtad. Karena orang tua sudah mendidik, sudah sampai mendewasakan, sampai dinikahkan, punya
Suami istri udah dewasa kan, udah tanggung jawab sendiri. Dan ternyata kok murtad. Kandani suruh jadi jangan kembali, jangan murtad. Wadine nekat ya man amila sholihan fali nafsihi wa man asafa 'alaiha. Siapa berbuat baik ya untuk dirinya sendiri, berbuat jelek untuk dirinya sendiri. Kalau dia murtad ya ditanggung sendiri dosanya. Nah, ibu sebagai orang tua, bapak sebagai orang tua ya nasihati kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah tua, sudah dewasa, sudah bisa menentukan kan sendiri. Itu ya. Ada lagi? Pertanyaan tanggal 23 November. Ya, ini sebelumnya selamat datang saya ucapkan rombongan-rombongan yang hadir pada saat ini dari Wonogiri 150 orang, dari Batu Retno Wonogiri, dari Karikotes Klaten 50 orang, dari Bambang Lipuro Bantul 50 orang, dari Jepara 64 orang, dari Bayan Purworejo 2 bis, dari Boja Kendal 11 orang, dari Gunung Pati Kota Semarang 10 orang, dari Karanganom 1 Klaten 15 orang, dari Suruh 2 Kabupaten Semarang 45 orang, Jatiroto Wonogiri 20 orang, ibu-ibu. Ya, ini selamat datang. Saya sampaikan pada rombongan-rombongan. Mudah-mudahan bisa istiqomah, ya, ngaji dan berusaha mengamalkan hasil kajinya. Walaupun dalam mengamalkan nanti pasti ada hambatan, rintangan, cobaan. Itu ujian bagi keimanan. Kalau ngamalkan mesti ada aja cita perubahan. Ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Apapun yang terjadi di dalam mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, percayalah Allah pasti menolong kita. Selama kita berada di jalan Allah pasti ditolong oleh Allah. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ayo teruskan. Kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang maksiat kepada Allah. Dan sesungguhnya taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Itu hadis apa dari Al-Quran, Ustaz? Dan apa sudah dibrosurkan? Yang ngaji akad pagi ini sekarang tambah pinter. Ya, kalau ditanya itu hadis apa Quran? Kalau Quran surat berapa, ayat berapa, kalau hadis riwayatnya siapa? Terus ragelem dikandani kongone gurune taune ragelem. Nah, ya memang ngaji harus begitu. Ya. Tapi ya juga sopan ini, itu sudah dibrosurkan apa belum? Dia berarti nyusul bukan seawal. Saya tahu itu sudah dibrosurkan tanggal 13 Agustus tahun 2006. Nah, yang tanya ini baru 2014 akhir ngaji mungkin. Nah, sudah 2006. Bunyinya hadis la ta'ata fi maksiatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Ya. Dari Ali radhiyallahu anhu, Muslim juz 3 halaman 1469. Hadisnya ada di brosur, sudah dibrosurkan 13 Agustus 2006. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, artinya begitu. Hanya saja taat itu dalam hal yang baik, yang ma'ruf. Yang tidak ma'ruf, tidak baik, tidak boleh taat. Nah ini hadis, riwayatnya Muslim. Terus apa lagi? Muqaddimah tausiah yang sering dibaca Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya.
Itu hadis riwayat siapa dan apakah juga sudah dibrosurkan? Ya, sudah. Nanti kamu baca brosur 29 Januari 2012. 29 Januari 2012. Hadis riwayat Ahmad dan juga dari riwayat Ibnu Majah. Sudah saya brosurkan. Nanti beli bendel brosur 2012. Kan baru aja kan? Tanggal 29 Januari. Ya, nanti dibaca di sana. Apalagi? Seorang istri, apakah boleh melepaskan hijabnya kalau di rumah? Lalu bagaimana kalau ada orang yang bukan mahramnya datang ke rumah, misalnya ada tamu, Ustaz? Di rumah tidak pakai kudung boleh, tidak pakai baju boleh. Ya. Nah, kalau yang ada di rumah cuma istri dan suami, boleh. Lah kalau ada orang lain yang bukan mahram datang, ya kudungnya dipakai lagi. Kalau mau ada tamu situ, nemoni tamu yang bukan mahram, ya pakai kudung lagi, gitu loh. Itu. Jadi di rumah tidak pakai kudungan boleh. Nah kecuali kalau ada di rumah ada orang yang bukan mahramnya, lah harus ditutup lagi. Gitu. Itu udah dibrosurkan juga itu. Itu sudah diterangkan itu ya. Keterangan itu. Apalagi? Jika kita melihat kemungkaran, supaya mencegah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika itu pun tidak mampu, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Itu hadis riwayat siapa dan apakah juga sudah dibrosurkan? Oke Jan, bagus pertanyaannya. Jadi itu sudah dibrosurkan tanggal 18 April 2010. Hadisnya riwayat Muslim. Ya, kan golek itu. Sana dan 18 April 2010. Angro minkum mungkaron fal yughayyir bi yadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika aful iman. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 69. Nah, gitu sudah diberitakan. Antara siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dicegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, cegah dengan lisannya. Jika tidak mampu, juga hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itu tanda selemah-lemah iman, mencegah dengan hati itu. Nah, kalau dengan hati pun tidak, ya tidak ada iman, yang paling lemah pun nggak ada. Nah, apalagi? Allah melaknat tentang khamr 10 golongan. Itu apakah juga sudah dibrosurkan dan tanggal berapa, Ustaz? Ya. Walaupun sudah ning akeh mati. Gitu. Sudah mati mergo minum khamr. Berapa orang yang meninggal? Nah, puluhan, mungkin ratusan. Sing konangane puluhan yang daerah-daerah yang tidak tercover oleh berita itu, akeh tunggale. Ya itu dibrosurkan 7 Maret 2010. 7 Maret 2010. Ya, di situ terangkan an Anas bin Malik qala la'ana Rasulullah SAW fil khamri asarotan. Asiroha wa mu'tasiroha wa saribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa saqiyaha wa ba'iaha wa akila samaniha wal mustariya laha wal mustarota lahu. Nah, gitu kan? Jadi Anas bin Malik yang berkata Rasulullah SAW melaknat tentang khamr 10 golongan. Jadi terlibat dengan khamr ada 10 golongan yang dilaknat oleh Allah. 1 yang memerasnya, 2 yang minta diperaskannya, 3 yang meminumnya, 4 yang mengantarkannya, 5 yang minta diantarinya, 6 yang menuangkannya. Jadi menuangkan dengan gelas ini, nuangkan itu dilaknat. Nah, mau nuangke tok orang ngombe. Ada lagi yang mau aku nuangkan di sini, bapak ini ngelantar sing minum neng kono, dia mau ngantarkan kelanting karena dilaknat semua oleh Allah ini. Ya. Dilaknat semua. Yang menuangkannya,
yang menjualnya, yang makan harganya, yang membelinya. Yang 10 yang minta dibelikannya. Nah, itu semua dilaknat oleh Allah. Maka begitu keras laknat Allah itu tentang khamr. Ternyata akibatnya sangat berbahaya itu. Begitu minum mati kabeh itu. Ya toh? Jadi hidupnya habis diakhiri dengan minum khamr. Nah, itulah dilaknat oleh Allah semua. Apalagi? Mohon penjelasan dari hadis yang artinya sebagai berikut. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kami berkata, ya Nabiullah, sesungguhnya kami malu. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan begitu. Tetapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu itu ialah kamu menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Kamu menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Dan hendaklah kamu mengingat Allah dan kehancuran. Barang siapa menghendaki akhirat dan meninggalkan kemewahan dunia, orang yang berbuat demikian maka ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Mohon dijelaskan. Jadi maksudnya malu itu tidak, saya malu kepada Allah. Tidak begitu, namanya malu kepada Allah itu jaga apa yang ada di kepala. Di kepala itu isinya apa toh? Ya, otak, pikiran ini. Jaga jangan pikirannya memikirkan yang jelek-jelek, yang mengarah kepada kejahatan. Tapi pikiran yang lurus. Dan jaga apa yang ada dalam perutmu, jangan sampai perut ini kemasukan makanan-makanan yang haram. Jadi makanan-makanan yang masuk ke dalam perut, jangan makanan yang haram. Jangan minuman yang haram, dijaga yang masuk ini. Jadi pikirannya pun lurus, ya jangan sampai pikiran yang jahat masuk, perutnya dijaga, jangan sampai kemasukan barang-barang yang haram. Nah di situ, itu namanya malu kepada Allah. Tidak hanya cukup saya malu kepada Allah, tidak begitu. Kalau malu betul, perutnya dijaga, kepalanya dijaga. Jangan punya pikiran-pikiran jahat. Jangan sampai masuk makanan haram, minuman haram, jangan sampai masuk dalam perut kita. Nah itulah namanya malu betul pada Allah. Terus? Kalau arti dari hadis dari Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi apabila ia bermimpi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, apabila ia melihat air mani." Maka Ummu Salamah menutupi wajahnya dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah wanita juga bermimpi?" Beliau menjawab, "Iya, berdebu tanganmu. Lalu dengan apa anaknya menyerupai dia?" Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 41. Mohon penjelasannya pada kalimat tidak menghalangi kepada mereka itu rasa malu untuk mendalami agama. Ya. Jadi ya, tentang agama itu jangan malu untuk bertanya. Karena kalau bertanya malu akhirnya tidak mengerti, padahal itu harus dimengerti. Maka ini hadisnya saya baca, an Ummi Sulaimata qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haq. Allah tidak malu dengan kebenaran itu. Fal alal mar'ati min huslin idah talamat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma fagotot Ummu Sulaiman tagni wajaha wa qalat ya Rasulullah SAW wa tahtalimul mar'atu qala na'am taribat yaminuka fabima yusbihuma waladuha. Hadis riwayat Bukhari. Oh ya, selamat datang ini rombongan dari
Dewan Dakwah ini tamu kita dari Palestina, pandang dari kita. Ya, baik, silakan. Rombongan. Ini saudara kita dari Palestina, insya Allah nanti akan bersilaturahim pada kita. Palestina yang sedang perang terus itu loh suasananya. Nanti biar beliau menjelaskan pada kita bagaimana situasinya di sana nanti. Ya, sedikit lagi saya sambung, Ustaz Aris ya. Sambung dulu. Jadi Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menerangkan kebenaran. Kebenaran itu harus diterangkan, kalau diterangkan kan tidak tahu. Apakah wanita wajib mandi apabila bermimpi? Nabi SAW menjawab, ya, apabila ia melihat air, ia melihat mani, ya keluar mani. Maka Ummu Sulaim menutupi wajahnya dan bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga bermimpi? Beliau menjawab, ya, berdebu kedua tanganmu. Lalu dengan apa anaknya menyerupai dia? Nah, hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 41. Maksud hadis itu, jadi ada wanita tanya, apakah wanita kalau bermimpi itu juga harus mandi? Nabi mengatakan, iya, kalau mimpi melihat air. Maksudnya keluar mani, ora air kencing, ngompol jenenge itu ya. Lalu kalau mimpi ngompol tidak wajib mandi, tapi mimpi keluar mani harus mandi. Bertanya, ya Rasulullah, apa wanita juga mengeluarkan mani? Rasulullah, berdebu kedua tanganmu. Lah kalau tidak, nah dengan apa? Ada anak itu menyerupai ibunya. Kan ada anak itu rupanya mirip ibunya. Nah berarti kan ibunya juga mengeluarkan percampuran antara suami dan istri. Jadi ada kalanya menyerupai ibu, ada kalanya menyerupai ayah. Nah itu menyerupai ibu, berarti kan ibu juga mengeluarkan mani. Nah itu. Hal begitu tidak malu ditanyakan. Masa mimpi ditekokke lah. Iya, karena itu sesuatu kalau tidak ditanyakan tidak ngerti. Nanti keluar mandi juga mimpi tidak mandi, nanti sholatnya tidak sah. Jadi keluar mandi itu berarti hadas besar, junub. Maka kalau mau sholat harus mandi. Kalau tidak mandi, sholatnya tidak sah. Maka walaupun seperti itu ditanyakan, tidak malu harusnya menerangkan. Karena itu sesuatu yang dialami. Wanita datang bulan haid juga harus ditanyakan. Padahal orang haid tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Kalau tidak ditanyakan kan tidak tahu nanti. Jadi menerangkan yang hak itu Allah tidak malu. Menerangkan suatu kebenaran. Karena kebenaran itu harus diketahui. Kalau tidak diketahui, tidak diterangkan, maka orang tidak tahu kebenaran. Walaupun dia berbuat salah sebetulnya tidak boleh dilakukan karena tidak tahu tetap melakukan. Seperti tadi yang ditanyakan, dia bermimpi keluar mani tapi tidak tahu, tidak mau menanyakan, malu padahal itu dialami. Akhirnya bangun tidur ya terus sholat subuh. Nah yang begitu itu akhirnya sholatnya tidak sah, mesti harus mandi kok cuma wudhu. Gitu ya. Baik, ini saya rasa sementara saya cukupkan sekian dulu. Ini dari tamu kita dari Palestina, Dr. Syekh Muhammad Makrom, yang dibawahi oleh kita dari Dewan Dakwah, Ustadz Aris Munandar, tidak asing dengan beliau ini, sudah berapa kali datang ke sini. Baik Ustadz, saya aturkan waktu kepada beliau dari Dr. Syekh Muhammad Makrom dari Palestina. Saya berikan kesempatan untuk bertaaruf silaturahmi dengan jamaah ini, dan nanti mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan, tentu ada sesuatu juga yang perlu ditanyakan, apalagi saudara kita yang dari Palestina yang beberapa waktu yang memang kita bicarakan di sini beserta tim dari Mercy, yaitu Pak Dr. Jose Rizal. Nah, sekarang ketemu langsung dengan saudara kita
dari ulama dari Palestina ini mudah-mudahan akan membawa cerahan, sambung rasa kaum muslimin yang ada di Masjid Tafsir Al-Quran khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang di Palestina yang selama ini selalu bergolak ya, dengan Israel Zionis yang selalu merecoki saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baiklah, waktu secukupnya saya aturkan kepada beliau. Sebelum ini mari nanti Pak siapa itu Ustadz Aris Munandar sudah memberikan pengantar walaupun sepatah kata untuk beliau bisa langsung naik ke sini. Saya mohon perhatiannya dari bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dari lantai dasar sampai lantai 4. Walaupun tidak bisa melihat langsung, lihat di layar monitor ada walaupun tidak sejelas seperti yang di lantai 2. Nah, namun insya Allah tidak mengurangi hikmah semuanya. Dari saya cukupkan sekian. Waktu sebelumnya saya aturkan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum dikasih mic. Baik. Oh, iya. Alhamdulillah. Amin. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah pengajian MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Allah memperkenankan kita dan mengizinkan kita untuk kita saling bersilaturahmi di antara kita sesama saudara muslim, terkhusus dengan sahabat kita, saudara kita yang datang dari Palestina, hadir ke Indonesia ini untuk menyapa dan bersilaturahmi kepada kaum muslimin di Indonesia ini, khususnya di 4 kota besar yang sudah kami datangi. Salah satunya di kota Solo ini, selain di kota Lampung, Bandung dan di Jakarta, maka silaturahmi ini dalam rangka mempererat tali persaudaraan sesama saudara muslim kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini dalam rangka menghantarkan tamu kita ini. Beliau sahabat kita Dr. Muhammad Mukarram yang beliau berkelahiran dari Palestina dan menjadi direktur dari sebuah yayasan atau sebuah lembaga yang mengelola Al-Quds. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini nanti kita bisa membawakan dengan sebaik-baiknya. Nurakhibu bi khudurikum ila hadhihi al-jalasah at-tayyibah fi majlis tafsir Al-Quran ma nusammi bi MTA. Walhamdulillahirabbil alamin, antumul an baina jamahirin nas fi hadhihi al-jalasah al-mubarakah. Wa narju minkum
at-tausiyah wa khasatan al-akhbar an awda al-hali an ikhwanina fi Filistin al-an. Wa jazakumullahu khairal jaza wal waqt mufawwad yakum insyaallah wa ana sa'utarjimukum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم اغفر وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا في مكاننا هذا في هذا الوقت المبارك في هذا الزمان المبارك عملا متقبلا نجده في صحائف أعمالنا يوم القيامة. Beliau mengawali sambutan dan tausiah ini dengan membacakan surat Al-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Seolah ingin mengajak kita semua bahwa kita semua perlu untuk menjaga waktu yang kita miliki ini. Betapa bahwa ancaman Yahudi ini sudah begitu dekat terhadap kita dan kita perlu bersama-sama memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tafadhal. في البداية أود أن أشكركم جميعا على إتاحة هذه الفرصة لي لأتحدث لكم عن فلسطين عن الأرض المباركة عن القدس وعن المسجد الأقصى وأخص بالشكر هنا مدير هذه المؤسسة وإدارتها الكريمة على ما يسروه لنا من لقاء بكم. Berikutnya beliau insya Allah akan berbicara di hadapan para jamaah ini berkaitan dengan Al-Quds, berkaitan dengan Al-Aqsa, berkaitan dengan tanah yang diberitakan oleh Al-Quran sebagai tanah yang penuh dengan barokah yang berada di sekitarnya. Dan beliau merasa berterima kasih sekali, berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diterimanya kami dari Palestina ini sebagai saudara semuslim bersama jamaah di MTA ini. Terutama sekali kami berterima kasih dan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pemimpin yang ada di sini, beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino. أخاطبكم اليوم وأنا أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Beliau juga menasihatkan kepada kita tentang kepentingannya kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Beliau menasihatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fihi illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dzakara fi man indahu." Tiadalah sekelompok orang berkumpul di salah satu majelis yang di dalam majelis itu mereka membaca Al-Quranul Karim dan mempelajari isinya, kecuali Allah senantiasa akan menurunkan kepada mereka dengan rahmatnya dan akan menurunkan sakinah di tengah-tengah kita dan akan dilingkupi dan akan didatangkan malaikat serta akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mereka yang hadir di dalam majelis tersebut. فيقيني الآن أن الرحمة تتنزل علينا وأن السكينة تغشانا وأن الملائكة موجودة معنا في هذا المسجد وأن الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان يذكرنا الساعة في ملأ عنده خيرا من هذا الملأ. Iya.
Beliau berkeyakinan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lantaran berkumpulnya di sini dalam rangka menggapai ilmunya Allah, dalam rangka membahas Al-Qur'anul Karim, maka Allah menurunkan rahmat di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan Allah juga menurunkan ketenangan di antara kita, dan Allah akan senantiasa mengingat di tengah-tengah para malaikatnya yang mulia. Wa innahu lamin husni at-tali' wa min sa'adatina al-ghamirah an yakuna al-hadith qabla hadithi hadha an amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab wa huwa al-fatih al-awwal li Baitil Maqdis wal muharrir lil Masjidil Aqsa. Beliau akan mengawali pembicaraan ini dengan mengingatkan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang pada pagi hari ini kita sama-sama mendengar kajian tersebut dari beliau Al-Ustadz Ahmad Sukino, dan kita mendengarnya di ruang tamu tadi. Beliau akan mengawali kalimat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Beliaulah sang pembuka pertama kali Baitul Maqdis dari tangan Heraklius. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau untuk bisa membuka kembali tanah Palestina ini dari mengambil kembali dari tangannya atau dari kaki-kakinya para penjajah Israel. Walakinna qissata Baitil Maqdis wa qissatal Masjidil Aqsa la tabda'u ma' Umar ibn al-Khattab bal laha bidayatun aqdamu min dhalika kathiran. تبدأ مع أبينا آدم عليه السلام إذ أنه هو الذي وضع المسجد الأقصى بعد أن وضع المسجد الحرام ب40 سنة. Iya. Akan tetapi pembicaraan kita tentang Palestina bukan bermula dari Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi radhiyallahu an. Karena sesungguhnya para nabi-nabi sebelumnya telah memulai hal itu, bahkan dimulai sejak Nabi Adam 4000 tahun yang silam telah dimulai pembicaraan tersebut, dan dialah yang telah meletakkan Masjidil Aqsa ini dari tangan-tangan beliau. Fartibatul Masjidil Haram wartibatul Masjidil Aqsa huwa irtibatun bi Adam alaihi salam wa bi dhurriyyati Adam alaihi salam, mu'minina wa ghaira mu'minin, مسلمين وغير مسلمين، لأن الذي وضع هذه المباني العظيمة بيوتا لله هو أبو الناس كلهم آدم عليه السلام. Hubungannya dengan Masjid Al-Aqsa, hubungannya dengan Al-Quds, itu adalah hubungan antar semua manusia, baik mukmin maupun muslim, karena yang meletakkan pondasi Masjid Al-Aqsa ini adalah bapak bagi semua manusia di muka bumi ini, yaitu Adam alaihissalam. Oleh karena itu semestinya perhatian kita kepada Masjid Al-Aqsa, kepada persoalan Palestina, tidak didominasi oleh muslim tapi juga oleh kalangan yang lainnya, karena ini bagian dari persoalan yang tidak terpisahkan dari hubungan kita dengan Nabi Adam alaihissalam. وأما هذا المسجد فالمسجد الأقصى له من المزايا وله من الكرامات ما لا يعلمه إلا الله. يكفي أن هذا المسجد يختلف عن باقي المساجد ويختلف عن باقي البقاع، أن بركته ليست محصورة فيه، بل هي أشبه ما يكون بالنهر الذي يجري فينتشر في كل مكان، حتى أننا هنا في إندونيسيا ونحن نتحدث عن المسجد الأقصى إننا لنوقن أن بركته تصلنا حيث نحن ونحن نذكره. Bahwa keistimewaan daripada Masjidil Aqsa adalah berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Masjidil Aqsa ini memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah keberkahan dari keberadaan Masjidil Aqsa ini, sebagaimana disebut oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, di mana keberkahan itu tidak saja dimiliki oleh
tidak saja dimiliki oleh Masjidil Aqsa, di dalam Masjidil Aqsa itu, tapi keberkahannya itu mengalir ke setiap kawasan. Oleh karena itu, kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan barokna fih, tapi barokna haulahu, mengindikasikan bahwa keberkahan itu mengalir kemanapun, termasuk ke negeri Indonesia ini yang punya perhatian besar terhadap bumi Palestina dan terhadap Masjid Al-Aqsa. يكفي هذا المسجد الأقصى بركة أنه بوابة السماء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لما ركب الدابة من المسجد الحرام توجه ليلا إلى المسجد الأقصى، ومن هناك أم بالأنبياء صلاة الجماعة، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى في الحديث المعروف، وعاد إلينا بتكليف الصلوات الخمس. Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa termasuk dikenal pula sebagai pintu langit, karena dari situ pula lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima salat, sebagaimana dia telah melakukan perjalanan, melakukan Isra yang dilakukan dari Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram menuju ke Baitullah, menuju kepada Al-Aqsa, yang itu dilakukan dalam semalam, dalam suatu malam, dan itulah yang pernah didapatkan di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-1. وَلَعَلَّنَا لَا نَعْرِفُ أَوْ رُبَّمَا نَعْرِفُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ قد عاش في تلك البلدان، ولم لا؟ فهي بلد الأنبياء، بلد إبراهيم عليه السلام وإسحاق وسليمان وداود وكثير من الأنبياء. Para sahabat berkeinginan sekali untuk tinggal, bahkan hidup di dataran Palestina, dataran Al-Aqsa ini, lantaran ini merupakan bumi di mana tempatnya para anbiya berada di tempat tersebut. Ibrahim alaihissalam, Ishaq,